akidah Islam itu haram diilmukan. Jadi akidah itu haram diilmukan, Dok. Haram bagi dia. Saya sebagai orang yang bertahun-tahun jurusan akidah kan bertanya-tanya, loh selama ini terus kita belajar apa ini kalau bisa haram diilmukan? Tapi kalau misalnya Tuhan itu muncul seperti ini, itu gak bakal ada, kayak gak bakal ada orang ateis gitu ya. Itu semuanya beriman semuanya. Tapi dunia gak seru loh kalau kayak gitu tuh. Hah? Gak ada perdebatan saya dengan guru gembul loh kalau kayak gitu tuh. Ada orang non-muslim, dia mencari kebenaran, kemudian dia terus mencari dan berpikir, mencari kebenaran dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Tiba-tiba belum sampai, mati tengah jalan. Tahu nggak dihukum kafir apa nggak dia? Kalaupun dia itu masuk neraka, kata guru saya di Al-Azhar itu, dia tidak akan diabadikan di neraka. Karena Tuhan akan mengukur kejujurannya itu, mempertimbangkan dan menghormati. Ilmu baru nih saya. Iya. Wah, saya dapat 4 koleksi buku lagi nih dari Pak Ustadz Muhammad Nuruddin. Alhamdulillah. Kelihatan masih muda, Pak Ustadz. Memang masih muda. Umur berapa, Pak Ustadz? 30. Waduh, gila, buset, masih muda. Alhamdulillah. Sudah tulis, ini buku 4 dikasih ke saya. Total buku sudah berapa? 13. Anda 13. Hobi menulis buku? Hobi membaca dan hobi menulis. Hobi menulis. Itu dua sisi dari satu koin yang sama. Mau nggak mau. Okay. Kalau orang suka menulis, biasanya itu suka membaca. Oke. Kan nulis itu ibarat muntah kan. Kalau nggak ada makanan, kita muntahin apa? Oke. Jadi kita suka membaca. Sejak SMA saya suka membaca. Waktu di Mesir, ada waktu kosong, pulang kuliah, atau ketika waktu libur, saya biasa menulis. Lulusan apa kalau boleh saya tahu, Pak Ustadz? Saya lulus Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat di Al-Azhar dari tahun 2012. Saya ke Mesir 2012, lulus 2016 S1, kemudian saya memutuskan pulang 2019 setelah lulus S2, tapi belum menulis tesis waktu itu. Jadi 7 tahun saya di Mesir nggak pernah pulang. Ngapain? Belajar. Belajar agama. Tapi kalau belajar agama memang lebih bagus kalau di negara Mesir daripada di... Ya kalau ilmu-ilmu keislaman ya. Ilmu-ilmu keislaman. Lebih bagus. Ya faktanya karya-karya intelektual yang sampai sekarang dikonsumsi sama orang Islam itu sebagian besar dari Mesir. Oke, sekarang saya pengen tanya. Kalau kita mau belajar agama Islam lebih bagus di pesantren atau di Mesir? Ya pesantren itu kan tahapan awal. Gak bisa orang uji langsung ke Mesir. Itu pesantren itu kita diajarkan ilmu keislaman dasar ya. Ilmu keislaman dasar, bahasa Arab. Harus ada pembekalan dasar dulu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke Arab. Sama, beda? Levelnya beda? Ya level. Pastinya kan pengetahuan itu ibarat naik tangga kan. Kita naik tangga satu dulu, kemudian yang kedua, ketiga. Nggak bisa langsung loncat. Kalau loncat itu kedebrus ke bawah kan pada akhirnya. Tapi kurikulumnya bedakah atau bagaimana tuh? Ya secara umum ilmu keislaman sih ya sama. Cuman pembahasan, perincian, metodologi, kemudian isu-isu yang dibahas, tema-tema, ada pengembangan pastinya kan. Setiap level kan masing-masing ada concernnya yang berbeda satu sama lain. Lebih maju dan lebih... Kayak gini misalnya, dulu kalau misalnya kita waktu di pesantren, hanya diajaran Tuhan itu ada, Nabi Muhammad itu Nabi. Nah ketika kuliah kita diajarkan argumentasi. Bagaimana membuktikan secara rasional, secara keilmuan maksudnya, bahwa Tuhan tuh benar-benar ada, valid, argumen ini benar-benar valid, argumen itu sendiri apa, bagaimana cara nyusunnya. Ini kan sebetulnya dipelajari ketika kita sudah masuk jenjang mahasiswa kan. Ketika waktu jadi santri kita ya dasar-dasar aja. Ya udah, lu percaya aja deh. Iya. Kemudian saya balik 2019, balik lagi ke Mesir setahun setengah untuk melanjutkan S2. Jadi saya baru balik dari Mesir 2023 sebetulnya. Setahun yang lalu. Baru setahun ya? Iya. Dan viral gara-gara debat dengan guru. Gara-gara YouTube. Debat gara-gara apa sih? Rasional anti Tuhan itu ada atau tidak? Jadi gini, kalau beliau itu kan, di banyak videonya itu, banyak mengomentari segala hal ya. Termasuk masalah agama gitu loh. Nah saya agak kaget ketika dia bilang di salah satu video itu, potongan video itu dia bilang, akidah Islam itu tidak haram diilmukan. Jadi akidah itu haram diilmukan, Dok. Haram bagi dia. Saya sebagai orang yang bertahun-tahun jurusan akidah kan bertanya-tanya, loh selama ini terus kita belajar apa ini kalau bisa haram diilmukan? Kita belajar dongeng gitu maksudnya. Kan enak banget gitu loh. Ngomong dengan sangat mudahnya mengatakan ini bukan ilmiah, ini bukan ilmu.
Ya kita penasaran aja, ya kita mengajukan kritik yang sifatnya akademis ya. Kemudian singkat cerita, saya tuh mengkritik lewat slide Instagram, kemudian dibaca mungkin oleh bersangkutan. Jadi dia mengajukan tantangan, ngajakin debat. Ya sudah, dia ngajakin masa kita tolak ya kan? Iya. Ya sudah, terjadilah perdebatan itu. Nah, akar atau titik persoalannya itu, jadi kalau misalnya kita berkeyakinan itu, ada landasannya apa enggak sih? Okay. Nah, banyak orang di luar sana kalau misalnya berkeyakinan dalam beragama itu sifatnya subjektif saja. Ya udah saya terima aja. Kepercayaan subjektif saja. Tapi ini bisa diilmiahkan? Diilmiahkan dalam arti dibuktikan secara rasional. Dibuktikan secara rasional dan bersandar pada ilmu yang valid gitu loh. Jadi saya juga mengoreksi itu. Bahwa istilah ilmiah itu nggak selamanya identik dengan pengetahuan empiris ya. Pengetahuan indrawi, observasi indrawi. Jadi kita itu nggak mengingkari ilmu-ilmu saintifik, penelitian saintifik itu pengetahuan yang sah, pengetahuan yang valid. Cuma kita ingin menegaskan bahwa pengetahuan yang valid itu nggak selamanya bersifat indrawi. Ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya rasional. Tanpa kita pergi ke laboratorium, orang semuanya udah sepakat gitu dengan keabsahan pengetahuan itu. Oke. Maksud saya akidah Islam itu logik ya. Logik, punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional itu kalau kita belajar filsafat, itu pengetahuan ilmiah karena dia melandasi pengetahuan empiris itu sendiri gitu loh. Jadi nggak fair kan kalau misalnya kita katakan pengetahuan empiris, pengetahuan ilmiah dan kita sepakat, sementara yang melandasinya kita nafikan keilmiahannya. Gimana ceritanya? Itu menjadi landasan. Nah, jadi dalam Islam itu saya selama bertahun-tahun belajar di Fakultas Usuluddin itu tidak mengenal tuh namanya dogma dalam arti sesuatu yang diyakini buktinya kagak ada gitu loh. Justru dalam Islam itu Dok, kita itu berkeyakinan harus selalu berlandaskan pengetahuan. Makanya dalam tradisi keislaman itu ada perselisihan di kalangan para sarjana muslim. Kalau orang beriman asal ikut-ikutan doang, diterima nggak imannya? Sebagian tuh mempersoalkan loh imannya orang ikut-ikutan itu. Kenapa? Karena dia imannya nggak berlandaskan pengetahuan. Nah, masalahnya sekarang sebagian orang Islam sendiri karena nggak mengetahui itu. Taunya kalau iman itu ya percaya aja. Nggak bisa begitu. Dalam Islam itu saya sudah paparkan bukti-buktinya kan. Dalam perdebatan itu. Di buku-buku juga saya sudah banyak mengupas itu. Punya landasan-landasan rasional dan bisa kita uji bersama. Ini kata kuncinya. Bisa diuji bersama. Mau itu berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib itu bisa diuji bersama. Saya nggak nonton secara full. Tapi saya tanya lagi di sini. Bagus, ya. bagus. Saya tanya di sini lagi. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Baik. Untuk membuktikan suatu objek, kita harus menentukan terlebih dulu. Objek ini bersifat indrawi atau non-indrawi. Fair nggak? Karena nggak selamanya sesuatu itu bersifat indrawi kan? Nah, pasti tidak indrawi. Bagus. Sesuatu yang bersifat indrawi untuk meneliti dan membuktikannya kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam semesta ini. Karena terlihat. Bagus. Itu satu. Sensasi terasa. Bagus. Pas masuk ke dalam tubuh ada sesuatu. Iya kan? Menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan ini bersifat indrawi atau non-indrawi? Tidak. Non-indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau, kita menggunakan rasionalitas. Kenapa? Karena Tuhan ini wujudnya metafisik, artinya non-fisik ya. Secara otomatis, argumen yang dikemukakan harus menggunakan hukum metafisika. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teologi itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dokter percaya nggak dengan saya, bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya? Percaya. Bagus. Ini common sense kan? Semua orang ateis yang normal otaknya gitu ya. Orang Muslim, orang Kristen, orang Konghucu, semuanya sepakat di mana ada akibat pasti ada sebab. Sekarang pertanyaan dasarnya ini, ketika alam ini dikatakan bermula, alam ini bermula, ada awalnya kan? Apa sebab utama di balik itu? Apa sebab utama di balik keberadaan alam semesta? Itu pertanyaan yang logis loh. Pertanyaan yang logis. Karena bagaimanapun sekarang kalau saya melihat bangunan, anggap ini dulu tanah kosong ya, bangunan ini nggak ada. 2 tahun kemudian saya melihat ada bangunan. Tadinya tanah kosong. Logis nggak kalau saya tanya, bangunan ini siapa yang buat? Logis dong. Kenapa? Logik dong. Kenapa? Tadinya tidak ada, kemudian ada. Siapa yang buat? Bagus. Kenapa dibuat? Logik dong kita berpikir. Terlepas saya melihat atau tidak yang buat bangunan ini, logik saya mengatakan pasti ada yang buat. Bagus. Karena kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena banyak orang di luar sana meragukan keberadaan Tuhan dengan alasan nggak bisa dilihat.
Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada kan? Oke, saya sepakat. Saya disclaimer dulu ya. Bahasan ini sebenarnya pernah kita bahas di Download ya. Itu Pak Ustadz tahu Download? Iya. Tapi saya nggak sempat ngelihat acara aku dengan Ustadz Felix. Karena kita memang pengen belajar Islam di sana. Ini jadi bagian pertanyaan. Jangan bilang saya mengulang pertanyaan karena ada bagusnya lah belajar mengulang ya pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga pertanyaan kadang-kadang bukan pertanyaanku. Kadang-kadang kita ngambil pertanyaan banyak orang dan ilmiah aku lampirkan mewakili pertanyaan orang. Mewakili pertanyaan orang. Kadang-kadang bukan pertanyaanku. Jadi jangan dibilang nanti aku bebel ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau dunia ini terjadi, bumi ini terjadi, apa adanya? Tidak ada. Ya sekonyong-konyong gitu ya. Kan kalau kita ngomongin secara sains, ada teori Big Bang dan terjadi jutaan tahun bergerak. Dan bagaimana jika manusia itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan tersebut? Karena berjuta-juta tahun sebelum manusia, kehidupan itu sudah ada. Dan berjuta-juta tahun kemudian baru ada manusia, dan kita tidak ada yang tahu setelah manusia ini, apakah ada zaman berikutnya setelah manusia. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Al-Quran atau agama itu adalah untuk manusia. Kita jawab satu-satu ya? Siap. Nanti kalau misalnya ada yang miss, tolong langsung diingatkan. Bagi yang pengen mengingat, silakan nonton. Jadi pertama kita buktikan apakah pencipta ini beneran ada atau enggak. Saya tidak memungkiri penjelasan saintifik terkait bagaimana alam bermula. Ya. Soal bagaimana ini dijelaskan oleh sains. Itu ranahnya sains. How it began. Bagaimana dia bermula itu. Itu ranah sains kan. Saya nggak mengingkari juga kalau ada bukti-bukti yang valid gitu kan. Sebagai orang beragama nih. Tapi yang kita pertanyakan adalah apa sebab utama di balik itu. Itu kan pertanyaan logis. Kenapa saya katakan logis? Karena alam ini kan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Bener nggak? Betul. Iya kan? Dia itu kan nggak harus ada. Ini bisa jadi ada. Anggaplah sekarang dua timbangan yang setara kayak begini. Manakala dia ada, berarti kan ada sisi yang terberatkan nih. Nah, kalau saya sering memberikan ilustrasi dengan timbangan. Timbangan di pasar, kalau kita lihat setara, tiba-tiba begini, pasti ada sesuatu di baliknya kan? Bagus. Artinya kita menanyakan sebab utama, first cause. Menanyakan sebab utama. Nah, siapa yang jadi sebab utama ini? Pastinya bukan alam. Karena nggak mungkin ada sesuatu menjadi penyebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu pasti sesuatu yang lain. Kayak sekarang misalnya Dr. Richard punya orang tua. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Orang tua dengan kita. Kita disebabkan, kita menjadi akibat, orang tua kita menjadi sebab. Ya kan? Gak mungkin kan dikatakan Dr. Richard menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Atau jam tangan ini menyusun dirinya sendiri, menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang buat jam tangan ya beda dengan jam tangan dong. Kan logiknya begitu. Pada akhirnya dengan penalaran semacam ini kita akan sampai pada kesimpulan haruslah alam ini diciptakan oleh satu entitas atau satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain. Karena kalau misalnya silsilah kausalitas atau sebab akibat ini nggak berakhir, alam ini nggak bakal ada loh. Saya iakan. Saya langsung lompat ke pertanyaan. Setelah jutaan tahun, andai kata Tuhan itu ada, kenapa tidak pernah menampakkan diri? Bagus. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri? Kalau presiden itu adalah pemimpin suatu negara. Tapi kita sepakat dulu nggak Tuhan ada nih? Tadi sudah bilang. Sepakat ya. Kita sepakat dulu. Masalahnya orang di luar sana banyak orang mempertanyakan lanjutan tuh. Nggak puas dengan pertanyaan semacam ini. Dengan penjelasan semacam ini. Dia suka nanya, yang mengadakan Tuhan siapa kalau begitu? Ada jawabannya. Nggak maksud saya, kita harus yang menciptakan Tuhan ya? Iya, kita harus tegaskan setegas-tegasnya. Agak lain memang. Iya. Siapa Pak? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, kita perlu menganalisis pertanyaannya terlebih dulu. Sebenarnya pertanyaan ini mengandung kecacatan logis. Kenapa? Karena dia menanyakan sesuatu yang tidak mungkin tercipta. Menanyakan keterciptaan sesuatu yang tidak mungkin tercipta gitu loh. Tuhan itu kan sesuatu, kalau diciptakan namanya kan bukan Tuhan, namanya ciptaan dong. Kok bisa ada menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan? Terus saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana ya. Anda bisa lihat kamera ini. Anggap sekarang misalnya silsilah sebab akibat. Tadi kan saya bilang, silsilah sebab akibat ini, kalau nggak berujung, alam ini nggak bakal ada. Sekarang kalau bisa saya katakan kepada kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Kamera ini jangan dinyalakan kecuali setelah kamera yang ini. Yang ini jangan dinyalakan sampai tidak ada ujungnya. Ada kamera yang nyala nggak pada akhirnya? Ada kamera yang bisa nyala nggak? Kalau saya gantungkan terus-menerus begitu, kagak ada ujungnya. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Nggak ada kan? Nggak ada kamera yang nyala, kan? Harus ada satu kamera yang dinyalakan, nggak usah digantungin. Yang lain akan menyala. Bagus, nggak usah digantungin kepada yang lain kan? Bagus ya. Nah, itu logika paling sederhana untuk mengatakan bahwa
silsilah sebab akibat di alam semesta itu harus berakhir pada satu wujud yang dia nggak disebabkan oleh yang lain. Dan itulah kita dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Oke. Karena kalau Tuhan diciptakan lagi, yang ciptaan namanya bukan Tuhan dong kalau diciptakan. Oke, pertanyaan saya adalah jutaan tahun bumi ini dibuat, ada, kenapa Tuhan, semesta ini ada, kenapa Tuhan tidak pernah muncul satu kali pun? Bagus. Saya suka pertanyaan ketiga semacam ini ya. Pertama, Tuhan itu seperti yang tadi kita katakan, dia itu berbeda dengan alam. Alam itu terbatas, Dok. Saya dengan dokter, kursi ini, meja ini, berbagai hal yang kita saksikan di alam semesta itu memiliki keterbatasan, memiliki dimensi. Kalau Tuhan tuh menampakkan dirinya di alam, Tuhan terbatas dong pada akhirnya. Iya dong. Kalau Tuhan itu menampakkan dirinya, wujud aslinya ke manusia, Tuhan tuh berarti tunduk pada dimensi alam dong. Padahal dia menjadi terbatas. Saya mau nanya sekarang, sesuatu yang terbatas itu layak nggak sih disebut sebagai Tuhan? Karena kan bagaimanapun wujud Tuhan itu wujud yang sempurna. Dia kan nggak bergantung sama yang lain tuh. Kalau kita kan bergantung sama yang lain nih. Kursi ini bergantung kepada yang buat. Kemudian meja ini ada yang buat. Hampir semua. Semua yang ada dalam semesta itu wujudnya bergantung kepada yang lain. Wujud Tuhan nggak bergantung kepada yang lain. Berarti kan sempurna dong wujudnya. Oke, itu menurut persepsi kita kan. Tapi kan Tuhan sebenarnya bisa muncul dalam bentuk sempurna dalam pemikirannya dia sendiri. Itu sempurna bagi kita kan berbeda sempurna bagi Tuhan. Tapi ketika masuk ke dalam dimensi alam, dia akan tunduk pada dimensi alamiah. Iya, bagaimana dia akan terbatas kan pada akhirnya. Bagaimana jika tapi dia mampu kan melakukan itu. Nah, sangat mampu dong pasti melakukan itu. Mampu dalam hal apa? Melakukan muncul, karena kan ini kan semua barang ciptaan dia. Semua ini adalah di bawah ciptaan dia, gitu kan. Artinya dia walaupun menurut tadi sempurna, dia kan mampu untuk muncul menunjukkan diri bahwa apa sih yang kalian perdebatkan? Inilah aku yang menciptakan kalian semuanya. Saya rasa kalau dengan seperti sekali lagi ya, aku orang beragama, aku orang yang percaya. Iya, saya paham. Saya cuma berlogika saja. Tapi kalau misalnya Tuhan itu muncul seperti ini, itu gak bakal ada, gak bakal ada orang ateis gitu ya. Itu semuanya beriman semuanya. Tapi dunia gak seru loh kalau kayak gitu tuh. Hah? Gak ada perdebatan saya dengan guru gembul loh kalau kayak gitu tuh. Iya kan? Gak seru loh. Peradaban tuh gak akan muncul semegah itu loh. Dan dia keluar nih. Semua dari Amerika sampai Alaska sampai Indonesia semuanya bisa lihat apa sih yang kalian debat. Iya, jadi makhluk dong pada akhirnya Tuhan itu kalau masuk ke dalam alam. Gede di langit gitu kan. Dimensi. Iya, bagaimanapun segede apapun dia, kalau masuk ke langit, masuk ke bumi dan langit, dia menjadi bagian dari alam. Atau muncul di TV. Logik kita itu begini. Nonton tiba-tiba TV ganti. Iya. Ada jawaban lain. Saya kira itu salah satu hikmahnya apa? Supaya manusia itu jujur dengan rasionalitasnya masing-masing. Tuhan tuh menguji. Jadi gini, ada ayat dalam Al-Quran, kalau Tuhan itu mau, Tuhan itu bisa membuat semua manusia beriman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Tuhan itu mau, niscaya semua yang ada di atas muka bumi ini beriman semuanya. Kalau Tuhan mau. Tapi kan Tuhan tidak menghendaki itu, kenapa? Pertama, Tuhan itu menghendaki kita sebagai makhluk yang bebas. Bisa memilih. Kita punya akal, kita punya nurani, kita punya panca indera, kita dibekali bekal. Dengan bekal itu Tuhan ingin kita menjemput pilihan kita masing-masing. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Tapi Tuhan itu dengan kesempurnaannya, rahmatnya, kasih sayangnya, dia mengutus manusia-manusia pilihan yang kita sebut sebagai nabi. Nabi ini sebagai bimbingan, sebagai pembimbing umat manusia. Supaya dia mengenal Tuhannya, supaya dia berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Tuhannya, dan seterusnya. Tapi setelah Nabi menjelaskan, Nabi itu nggak dipaksa untuk beriman loh. Coba sekarang saya mau tanya sama dokter, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Manusia disetting sebagai makhluk yang bebas, dan konsekuensinya ada orang beriman, ada orang kafir, dengan kita disetting jadi benda mati semuanya. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih menjanjikan untuk peradaban umat manusia nih? Dengan kebebasan, atau kita jadi benda mati semuanya? Kan bisa saja, memang bisa saja Tuhan tuh menjadikan manusia beriman. Tentu tidak dengan cara seperti yang tadi kita bayangkan ya. Muncul di alam, kemudian tanpa Tuhan muncul pun, kalau Tuhan mau dia bisa buat beriman semuanya. Tapi Tuhan menguji manusia. Dengan cara begitulah kehidupan akan bermakna, ya kan? Ada pilihan-pilihan beragam tuh. Ada orang yang bermaksiat, ada orang taat, ada orang mukmin, ada orang kafir. Manusia diuji dengan pilihannya masing-masing dan kelak akan bertanggung jawaban pilihannya
masing-masing itu. Dengan rasionalitas, dengan hati nurani, panca indera, Anda bisa bertanya, Anda bisa berpikir. Itu membuktikan Tuhan itu ada ya. Coba kalau misalnya nih ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata manusia itu adalah bagian dari kehidupan ini. Ternyata setelah manusia nanti ada suatu perputaran kehidupan yang lain setelah manusia. Kan dulu kan zamannya dinosaurus nih. Virus, bakteri, lalu dinosaurus, ya kan? Tiba-tiba Homo sapien, peradaban manusia sekarang. Dan ke depan, kalau peradaban manusia itu tidak ada lagi, dan kehidupan tetap ada, tapi bukan manusia, apakah itu menandakan bahwa tetap menandakan Tuhan itu ada? Iya, karena begini, tidak adanya dalil itu artinya bukti ya, penunjuk. Tidak adanya penunjuk itu bukan berarti menafikan sesuatu yang ditunjuknya. Saya berikan contoh sederhana untuk logika semacam ini. Sekarang kalau misalnya di ruangan ini ya, kita mendengar suara orang bicara. Akal kita menyimpulkan apa? Ada orang di dalam ruangan, ya kan? Saya berada di luar ruangan, kemudian saya menyimak suara di balik ruangan ini, di dalam ruangan ini. Akal saya menyimpulkan di ruangan ini ada manusia, ada orang. Artinya suara itu menjadi penunjuk akan adanya manusia di dalam, betul nggak? Saya mau nanya sekarang, kalau suaranya nggak ada, bisa nggak kita jamin kalau di dalamnya nggak ada manusia? Belum tentu. Bagus. Tidak adanya bukti bukan berarti menafikan sesuatu yang ditunjuknya. Itu kalau dalam terminologi atau dalam istilah para logikawan Arab, ada muddalil la yastalzim adamal madlul. Saya beri contoh lagi. Kalau misalnya di suatu rumah kita melihat adanya asap. Menyimpulkan apa? Ada api dong di dalam. Tapi saya mau nanya, kalau nggak ada asap, apa artinya apinya nggak ada? Apinya bisa jadi ada kan? Iya. Buktinya nggak ada gitu loh, paham nggak? Boleh jadi ada api tapi nggak berasap. Jadi andai kata alam ini nggak ada, itu nggak bisa dijadikan alasan mengatakan Tuhan tidak ada gitu loh. Karena alam ini menjadi bukti. Sekali lagi, tidak adanya bukti atau sesuatu yang menunjuk bukan berarti tidak adanya sesuatu yang ditunjuknya. Ya, logik kan? Pak Ustadz, saya pengen tanya, Tuhan itu ada berapa? Satu. Kenapa agama itu banyak? Bagus. Saya jawab, mau jawaban yang gampang atau jawaban yang agak susah? Gampang aja. Bagus. Agama itu ada banyak karena bagaimanapun ketika Tuhan menciptakan. Jadi gini, dalam jawaban Al-Quran, para nabi itu pada hakikatnya datang dengan satu agama. Jadi Tuhan itu hanya, ini kita mengklaim ya, bisa dipertanyakan klaim ini. Tahap selanjutnya ya, kalau misalnya tidak terima dengan jawaban bahwa agama itu yang diturunkan Tuhan hanya ada satu. Ya, saya mengklaim dan saya bisa membuktikan nanti bahwa agama yang Tuhan turunkan itu hanya ada satu. Para nabi itu semuanya datang dengan satu agama, namanya Islam. Mereka itu berbeda-beda dalam syariatnya, dalam aturannya, tapi akidahnya satu. Makanya ada salah satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, itu salah satu kitab hadis yang otoritatif dalam kesarjanaan Islam. Al-Anbiya auladu allat. Para nabi itu ibarat saudara tiri. Di riwayat lain, ikhwatun li allat, saudara tiri, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya itu banyak, agamanya satu. Ibunya itu maksudnya kiasan dari syariat. Syariat itu beda-beda, tapi agamanya satu. Jadi semua nabi itu datang dengan satu agama. Inti agama ini adalah menyembah Tuhan yang esa dan mengakui mereka semuanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Isa, Musa, Muhammad, Ibrahim, Ismail, Hud, dari mulai Adam sampai terakhir itu bawa satu agama namanya Islam. Makanya kalau kita baca Quran, Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Wafatkan aku sebagai muslim. Jadi ini saya pengen mengoreksi pemahaman sebagian orang. Islam itu bukan hanya agama Nabi Muhammad. Islam itu agama semua nabi. Mereka itu berbeda syariat tapi keyakinannya satu, keyakinannya tauhid. Kenapa kok bisa banyak agama kalau begitu? Karena dalam perjalanan sejarahnya, seperti tadi saya bilang, manusia ini punya kebebasan berkreasi, kebebasan mencari, kebebasan berpikir. Ada agama-agama yang dimunculkan sebagai upaya manusia untuk menjangkau zat yang maha mutlak yang tidak terbatas itu. Jadi ada banyak faktor di balik terbentuknya sebuah agama, ada rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, ya kan? Orang kadang memunculkan agama-agama baru tuh dengan kreativitas berpikirnya. Kemudian mereka berkumpul satu sama lain, berdiskusi, berdialog, mempertanyakan hal yang esensial, lahirlah agama-agama baru. Makanya kita katakan tidak semua agama itu kita katakan benar. Untuk mengatakan agama itu benar, harus terbukti bersandar pada bukti-bukti yang valid. Secara rasional bisa diuji. Jadi,
kenyataan bahwa Tuhan satu dan Tuhan itu menurunkan satu agama, itu tidak menafikan fakta bahwa agama itu memang banyak, tapi kita katakan yang banyak ini nggak semuanya benar. Karena untuk mengatakan agama benar, harus terbukti dari Tuhan apa enggak. Didukung oleh rasionalitas atau tidak. Karena satu-satunya tools bagi kita untuk mengukur kebenaran agama itu ya ini. Ya kan? Orang ateis nggak percaya Quran, nggak percaya Injil, nggak percaya kitab suci, tapi mereka percaya dengan akal sehat mereka. Betul? Okay. Jadi untuk memastikan ini agama benar atau salah, mau tidak mau kita harus menggunakan ini. Oke. Jadi itu ya. Jadi Tuhan itu satu, yang dia turunkan agama itu hanya ada satu. Para nabi itu berbeda-beda dalam syariatnya, tapi keyakinan mereka itu nggak berbeda. Karena Tuhannya juga satu. Kalau logiknya begitu, Tuhannya satu, masa agamanya banyak? Agamanya satu dong. Karena dalam agamanya doktrin ketuhanan, kan Tuhan nggak berubah-ubah, dari dulu gitu-gitu aja. Pada kenyataannya agamanya banyak. Iya, tapi nggak semua yang banyak ini kita katakan benar. Tidak semua agama yang banyak ini kita katakan benar, karena untuk mengatakan agama benar atau salah, harus ada landasan buktinya yang valid. Yang bisa kita uji bersama, Pasti kalau kita ngomong seperti itu, bagi kepercayaan masing-masing, agama mereka pasti paling benar. Dan kalau kita menguji itu sama-sama, maka akan terjadi perang dunia keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Enggak. Karena ini menyangkut sesuatu yang bersifat teoritik ya. Artinya pengujian ini sifatnya nggak sampai bikin perang, karena ini pengujian teoritik. Ya sudah, kita adu pemikiran saja. Itu loh. Tidak, karena begini, bagaimanapun ketika kita mengajukan kritik atau mengajukan argumen, gini loh, ketika misalnya Islam itu mengkritik agama lain, itu nggak menafikan dong kita harus berhubungan harmonis dengan umat agama lain. Tapi poin saya, ketika kita menguji kebenaran agama secara akademis itu sah, dan tidak mengharuskan dan tidak harus mengotori hubungan harmonis kita sebagai umat yang berbeda keyakinan. Saya paham. Nah, itu maksud saya. Saya paham banget Pak Ustadz, tapi saya tidak begitu percaya dengan, bukan tidak begitu percaya, maksudnya kayak gini. Pak Ustadz kebayang nggak kalau hari ini Pak Ustadz tidak lahir di Indonesia? Apa masalahnya? Kalau misalnya suatu hari Pak Ustadz kebetulan lahirnya di Indonesia dari keluarga Muslim. Iya. Benar? Oke. Bayang nggak kalau misalnya suatu hari Pak Ustadz lahirnya bukan di Indonesia? Iya. Kemudian dari keluarga non-Muslim. Saya lahir itu jadi non-Muslim juga. Iya. Sebagian dari agama di Indonesia. Bagus. Itu warisan. Dan ini kita bisa ngomong bahwa ini adalah kepercayaan keluarga. Saya paham itu. Dokter kebayang nggak kalau misalnya Pak Ustadz lahirnya di Eropa? Iya. Mungkin Pak Ustadz salah satu ateis. Bisa jadi kan? Dengan logik semuanya itu menjadikan dengan semua kecerdasan Pak Ustadz akan malah menyusun suatu logik. Logic fallacy gitu. Logical fallacy. Iya, bisa jadi. Itu kemungkinan bisa terjadi. Dokter sendiri kalau misalnya lahir di pondok pesantren, jadi Muslim sekarang. Benar. Iya kan? Benar. Bisa jadi. Tapi, mau saya jawab nggak? Iya. Perlu saya lanjutin nggak jawabannya? Tapi ketika ini keimanan, klaim-klaim ini kalau misalnya mau kita uji, secara keilmuan, mau tidak mau kita terikat loh dengan kaidah-kaidah keilmuan itu sendiri gitu kan. Jadi gini, saya tidak mempersoalkan pilihan subjektif setiap umat beragama. Saya kan terlahir sebagai non-Muslim. Ya sudah, saya jadi non-Muslim. Ya sudah, pilihan Anda. Saya terlahir sebagai Muslim. Tapi pada akhirnya, klaim dan keimanan saya bahwa Islam agama benar, dokter meyakini Kristen sebagai agama yang benar, orang lain meyakini agamanya sebagai agama yang benar, itu pada akhirnya hanya akan menjadi klaim subjektif selama tidak ada landasan buktinya yang bisa kita uji bersama. Kalau Anda mengklaim, kata kuncinya adalah kalau Anda mengklaim agama Anda itu benar dalam arti punya landasan keilmuan, mau tidak mau, kita akan dua tanda petik dipaksa untuk menyajikan argumentasi kan pada akhirnya. Saya sepakat. Ini yang saya tempuh. Orang kalau misalnya nanya Islam itu benar apakah gak sih? Saya ngajarin buktinya. Terserah Anda. Saya tidak memaksa Anda untuk ikut agama saya. Saya tugas Nabi saja dalam Al-Quran, in alaika illal balag. Tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Jadi kalau sekelas Nabi aja sama Tuhan suruh menyampaikan doang, saya siapa gitu loh. Manusia tinggal memilih. Bagus. Jadi poin saya, fakta bahwa kita itu masing-masing hidup di lingkungan umat agama berbeda, kita perlu ingat bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk mencari kebenaran. Kita punya akal sehat, kita punya panca indera, kita punya nurani, kita bisa bertanya, kita bisa berpikir. Kenapa kita tidak sama-sama menggunakan itu semua? Saya sepakat. Permasalahannya adalah ketika kita lahir, kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim. Iya, betul. Tapi ketika dewasa?
Sebentar, Pak Ustadz. Kita lahir, kita nggak bisa pilih. Betul. Ada yang lahirnya dari agama keluarga yang Buddhis, ada yang lahirnya dari keluarga ateis, ada yang lahirnya dari keluarga Katolik, ada yang lahirnya dari pesantren. Iya. Kan? Ada yang pesantrennya bagus, ada yang pesantrennya abal-abal, pokoknya macam-macam lah ya. Bagus. Dan kita nggak bisa memilih itu. Dan ketika kita lahir, kita juga nggak bisa memilih lingkungan kita kadang-kadang. Bagus. Kadang-kadang kita ketemu dengan Pak Ustadz yang hebat, mampu menjelaskan secara logik, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nggak semua orang dapat kesempatan seperti saya duduk dengan Pak Ustadz Nuruddin, dapat kesempatan dengan Ustadz Felix Xiao, dapat kesempatan dengan Ustadz-Ustadz besar duduk, ngajarin saya secara langsung, dan ngasih tahu saya, ini ilmu yang benar. Oh iya, kebetulan saya udah beruntung. Tapi tidak semua orang betul. Seberuntung itu, dan kadang-kadang bertemu dengan pemuka agamanya masing-masing yang mampu menuntun sampai seilmunya mereka. Kesempatan dari kita ini tidak pernah sama, Pak Ustadz. Bagus. Baik, iya. Boleh saya jawab? Sehingga akhirnya mereka meyakini apa yang diyakini. Tapi pada intinya adalah, pertanyaan saya mungkin lompat supaya tidak jadi perdebatan. Yang mana yang lebih penting? Agamanya atau perbuatannya? Dua-duanya penting. Iman itu penting, perbuatan itu penting. Karena bagaimanapun... Yang lebih penting? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Itu ibarat dua sisi. Makanya dalam Al-Quran itu biasanya kalau menyebut kata beriman, itu disandingkan dengan amal soleh. Karena begini, kalau orang mau, aku beriman kepada Tuhan, aku beriman kepada Muhammad, tapi nggak ada bukti konkretnya gitu loh. Orang mau pertanyakan kan, bagaimana kalau misalnya Muslimnya kuat, sholatnya bagus, agamanya bagus, tapi kelakuannya tidak bagus, dengan seseorang yang non-Muslim, yang kelakuannya sangat baik, sangat terpuji, tapi ibadahnya kacau. Kita jawab satu-satu dulu ya. Kita jawab satu-satu dulu. Saya akan menjawab semuanya. 3 jam pun saya ladeni. Serius. 3 jam saya ladeni. Tapi kita perinci satu-satu. Jadi pertanyaan pertama seputar mana yang lebih penting? Iman dalam arti beriman atau beramal soleh atau berbuat baik. Itu kan pertanyaan dasarnya itu kan. Jawaban saya dua-duanya sama-sama penting. Kenapa? Karena iman itu mengatur hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Kita ini berbuat sebagai orang beragama nih. Kita kan goalnya, tujuan utamanya adalah mencari keridhaan ilahi kan. Kita pengen diridhoi oleh Tuhan nih sebagai orang beragama ini. Karena bagaimanapun kehidupan kita nggak berhenti sampai di sini doang. Justru agama itu memandang ini kehidupan sementara doang. Nanti di akhir kita akan diberikan reward oleh Tuhan itu. Ini Anda sudah berbuat ini, balasannya ini, berbuat ini, balasannya ini. Otomatis di balik perbuatan harus ada keimanan yang tepat dong. Karena bagaimana kita kan menyembah Tuhan nih. Pandangan Anda dan keyakinan Anda tentang Tuhan itu sudah benar atau belum? Kan itu penting dipertanyakan. Karena bagaimanapun kita berbuat untuk Tuhan kan. Itu satu, keimanan. Bahkan dalam Islam, iman itu ya fondasi dari keberagamaan. Kita sholat, menyembah Tuhan. Tuhannya Anda kenal atau tidak? Keimanan Anda sudah kepada Tuhan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak? Sesuai dengan ajaran Muhammad atau tidak? Kan itu. Nah, setelah kita beriman, agama menuntun baru setelahnya. Melengkapi dan menyempurnakan keimanan itu dengan amal perbuatan yang menunjukkan kejujuran iman kita. Jadi kalau Anda mengaku percaya sama Tuhan, Tuhan maha memberi rezeki, nggak usah takut miskin dong. Kan Tuhan memberi rezeki. Tugas Anda berusaha saja. Kalau Anda tahu Tuhan itu maha penjaga, ya Anda nggak usah takut berlebihan sama makhluk dong. Gitu loh, kira-kira. Kalau Anda percaya betul bahwa Tuhan itu maha adil, Anda jangan melakukan kezoliman dong. Nanti Tuhan akan mengadili Anda, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan beragama, saya kira. Keimanan itu penting, karena bagaimanapun itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Perbuatan baik juga penting, karena itu menunjukkan hubungan baik kita dengan sesama makhluk Tuhan. Jadi saya nggak setuju dengan orang mengatakan yang penting berbuat baik aja, imannya nggak penting. Loh, Anda berbuat baik buat siapa? Kalau orang ateis mungkin kita sebagai orang beragama. Anda berbuat baik itu untuk apa? Oh, saya sudah mendapatkan kebahagiaan. Tapi Tuhan menjaga kebahagiaan lebih tinggi loh. Ketimbang kebahagiaan yang sekarang. Nah, dokter percaya sama alam akhirat apa enggak? Sama hari pembalasan percaya enggak? Nah, kalau nggak percaya kita diskusiin dulu. Tapi kalau hari pembalasan itu benar-benar ada, maka mau tidak mau, kita nggak bisa mengesampingkan pentingnya keimanan. Karena bagaimanapun di hari pembalasan itu kita akan ketemu sama Tuhan. Pertanyaan dasarnya adalah ketika kita hidup di dunia ini punya keimanan yang tepat nggak tentang Tuhan itu? Harus bisa. Beriman dengan cara yang tepat dan beramal soleh. Pertanyaan kedua. Mana sekarang yang lebih baik? Apakah non-muslim yang baik atau muslim beriman yang berbuat jahat?
Dalam kacamata manusia, jelas jawabannya kebaikan itu karena dilihat langsung hasilnya. Saya rasa sebagian orang akan mengatakan lebih baik inilah, ya kan? Lebih baik orang yang berbuat baik ini kan? Sekalipun dia non-muslim. Kebanyakan orang. Tapi kita perlu ingat bahwa kalau misalnya Tuhan itu benar-benar ada, ya, dan kita sudah buktikan keberadaannya. Kalaupun belum puas, kita bisa buktiin lagi. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, bagaimanapun keimanan kepada Tuhan itu hal yang paling mendasar loh, yang nggak bisa kita abaikan. Jadi amal perbuatan kita itu terlihat tidak bermakna di mata Tuhan kalau kita nggak punya keimanan itu. Di mata Tuhan loh ya, di mata Tuhan. Artinya di mata agama. Ya iya dong, dia mengingkari keberadaan Tuhannya. Kemudian dia berbuat baik. Jadi nggak bermakna dong perbuatan baik ini. Wong Tuhannya sendiri nggak diakui kok, iya kan? Paham ya? Tapi dalam kacamata manusia, karena kita melihat langsung bahwa efek dari perbuatan baik seseorang, kita mengatakan masih mending inilah. Dalam pandangan sudut pandang kita begitu. Tapi kalau kita bicara dalam pandangan agama, nggak bisa begitu. Dua-duanya sama-sama kurang gitu loh. Paham nggak? Muslim yang beriman kemudian tidak merefleksikan keimanannya dengan tepat, mengejawantahkan keimanan tepat, itu dipandang kurang. Orang non-muslim yang tidak beriman berbuat baik sama-sama kurang. Yang benar gimana? Orang beriman dan berupaya untuk beramal soleh. Yang mana yang lebih baik? Yang mana? Pertanyaannya yang mana yang lebih baik? Ya itu tadi, dalam kacamata mana dulu? Personal mungkin? Ya kalau dalam kacamata saya dua-duanya sama-sama kurang, nggak bisa. Dalam kacamata saya. Ya, karena bagaimanapun kita kan tergantung dari mana kita ingin melihat. Kalau dari kacamata saya, Pak Ustadz, kalau dari kacamata saya, ini tidak sama-sama kurang. Malah kelewatan kurang, Pak Ustadz. Karena kalau misalnya nih ya, kita sekolah. Saya sekolah nih, tinggi-tinggi. Saya sekolah tinggi-tinggi, terus saya setelah jadi dokter, saya melakukan ujaran kebencian. Saya ngata-ngatain orang, saya menghina orang, saya menjelek-jelekkan orang, saya merendahkan orang. Dengan orang yang tidak sekolah, tapi santun, menurutku, aku sangat kelewatan. Kenapa? Sudah sekolah, lu sudah beriman dengan Tuhan, sudah belajar, tapi lu nggak mampu merefleksikan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Apapun ini kan, ini bukan cuma soal agama. Karena setiap orang mungkin dibekali ilmu agama. Tapi setiap orang juga punya pribadi masing-masing. Saya ingin mengoreksi, betul. Saya sepakat. Kecerdasan dan kedewasaan masing-masing. Iya, ada orang-orang beragama yang tidak bisa mencerminkan ajaran agamanya. Tapi saya mau menjawab kenapa itu bisa terjadi. Jawabannya, Dok, karena pada akhirnya itu orang beragama. Mau Muslim, mau Kristen, apapun agamanya. Dia adalah manusia yang punya hawa nafsu. Kadang-kadang manusia itu gagal dalam melawan hawa nafsunya, dorongan nafsunya kadang lebih kuat ketimbang bisikan nalarnya. Pada akhirnya apa? Dia mengabaikan tuh perintah-perintah Tuhannya, kemudian mengerjakan larangannya, karena saya ulangi ya, pemahaman tentang agama itu berbeda dengan pengamalan terhadap agama. Sepakat nggak dengan saya? Bisa jadi orang gelar doktoral dalam bidang ilmu agama, bisa jadi loh. Pemahamannya dalam sekali. Bicara halal dan haram itu fasih. Bicara dalil Al-Quran, bisa jadi hafal Al-Quran. Tapi ternyata itu tidak mencerminkan perbuatannya. Bagus. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang punya dorongan nafsu itu. Setiap orang itu dibekali dengan dorongan nafsu itu. Ada yang berhasil mengontrol, ada yang gagal. Orang beragama sendiri, banyak yang gagal. Jadi pada akhirnya kita perlu fair untuk mengatakan bahwa agama itu pada dasarnya mengajarkan manusia untuk kebaikan, menuntun, ya. Tapi kan masalahnya tuntunannya nggak selamanya diamalkan, karena manusia punya kebebasan. Masalahnya, yang satunya lagi nggak belajar agama lebih dalam, atau misalnya sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, kayak tadi saya bilang tadi, sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi menguasai, mengetahui esensi dari belajarnya tadi. Misal nih. Misal saja saya tidak belajar sedalam Pak Ustadz, misal. Nggak sedalam Pak Ustadz. Tapi saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Nabi Muhammad, saya gitu punya. Saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak baca, saya nggak wudhu, saya nggak apa. Tapi saya mengamalkan Islam jauh lebih baik. Saya tidak menyakitin orang, tutur kata saya baik, saya selalu membantu orang. Nah, menurut saya tentu saja orang tersebut lebih mengetahui esensi dari agama. Dalam sisi itu, dalam sisi moral dia lebih baik, ya, oke. Dia nggak ada perselisihan di antara kita.
secara moralitas. Tapi kan kita bicara nggak hanya dari sudut dan perspektif kita saja. Agama mandang orang ini kayak gimana gitu loh. Makanya kalau kita bicara ini kan, kita bicara konsep keberagamaan kan. Dari sudut pandang ilahi, dari sudut pandang agama yang telah diturunkan oleh Tuhan ini orang kayak begini gimana gitu loh penilaiannya. Dari penilaian kita oke. Kita bisa berbeda pendapat. Itu nggak mempengaruhi agama gitu loh. Perbedaan kita ini. Bagi dokter, bagi saya kita sepakat. Ini orang lebih bermoral nih. Oke. Lebih bermoral ketimbang orang muslim. Pertanyaannya sekarang, dari sudut pandang agama itu sendiri. Religion, Islam in itself. Islam pada dirinya sendiri. Pandang gitu ya. agama pasti ukurannya agama. Pertanyaannya mungkin kayak gini, kalau misalnya ada hari penghakiman itu datang, Tuhan akan mengukur dari jumlah sholat, jumlah baca ngaji, atau jumlah dari perbuatan kita. Semuanya akan diperhitungkan. Tapi yang pertama kali ditanya itu apa? Keimanannya dulu. Nah, kan Tuhan yang mengadili. Tuhan yang menciptakan, Tuhan mengadili, dia sudah diberikan nikmat oleh Tuhan. Dia percaya nggak sama Tuhannya? Nggak percaya. Ya semuanya tidak bermana dong perbuatannya. Wong tuanya sendiri nggak dipercayai kok. Kayak dokter misalnya punya karyawan nih. Nggak ngakui dokter sebagai atasannya, itu kurang ajar banget kan? Iya kan? Udah dikasih gaji. Tapi kerjaannya lebih bagus. Ya tapi tetap kurang ajar kan? Tetap kurang ajar kan? Kalau misalnya dia nggak... Tapi kalau dia nggak percaya dengan Tuhan, apakah semua perbuatan baiknya gugur? Iya. Kenapa? Kalau dia percaya dengan Tuhan, semua perbuatan kita itu kadang-kadang cara pandangnya hanya terfokus pada satu titik. Nggak berpandang secara holistik. Pandanglah sesuatu secara holistik, secara menyeluruh. Kita kalau melihat perbuatannya doang, iya. Kok bisa ya? Kok bisa itu? Hanya karena tidak beriman, kemudian misalnya menjadi sia-sia gitu kan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu meminta kita untuk beriman kepadanya. Amal kita ini akan bernilai di matanya kalau kita beriman terlebih dulu kepadanya. Anda mengabaikan sisi yang paling dipentingkan oleh dalam agama ini gitu loh. Ya Anda tidak bernilai pada akhirnya. Bukan berarti ya, mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan demikian, bahwa lebih penting, yang penting orang beriman, udah terserah lu dah ngomong kayak gimana aja, berbuat apa aja, nggak begitu. Justru kita ingin menekankan sama orang-orang bahwa iman itu penting, karena bagaimanapun kita menyembah Tuhan, cara kita melihat Tuhan, cara kita meyakini Tuhan itu harus tepat, beramal juga penting, karena adalah pengejauhan dari keimanan. Kalau bisa ditimbang-timbang mana yang paling mendasar? Yang paling mendasar keimanannya. Oke, saya jadi kangen download ini. Saya kangen download. Tapi kita langsung konkret aja ya pertanyaannya. Ada bukan tidak beriman lah kita ngomong ya. Yang nggak peduli lah dengan keimanan apapun itu. Tapi berbuat baik nih. Kita anggap saja ya. Kita anggap saja ada orang seperti itu. Ada satunya lagi Pak Ustadz nih. Pak Ustadz rajin mengaji, soleh dan lain sebagainya. Tapi ternyata min santri. Iya, terjadi. Banyak kan yang seperti itu kan. Oke, hari penghakiman. Kan surga ada berapa level, neraka ada berapa level. Kira-kira orang yang tidak beriman tapi punya kelakuan baik masuk kemana? Dan yang satunya lagi, Ustadz, sholat, ngaji, percaya Tuhan, tapi banyak santri. Masuk ke yang mana? Oke. Pertama harus saya jawab bahwa menyangkut hal gaib, menyangkut hari kemudian, dalam tradisi keislaman itu kita harus bersandar pada wahyu, bukan pada selera pribadi. Oke? Karena akal saya bisa berspekulasi nih, akal dokter bisa berspekulasi. Kita kalau ikuti ego pribadi, baik gua sih yang beginilah. Ini kan lebih bagus. Iya kan? Kagak ada ujungnya. Menyangkut urusan gaib, menyangkut hari kemudian, alam akhirat, kalau dalam teologi itu namanya sam'iyat. Sam'iyat itu artinya hal-hal gaib yang bisa kita terima atau kita benarkan melalui wahyu. Sandaran utamanya itu adalah wahyu. Apa yang dikatakan wahyu dalam ini Al-Quran ya, dalam versi agama kita. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang orang-orang ini? Oke, itu kan kasus per kasus tuh. Tapi saya bicara secara umum terlebih dulu. Kalau kasus, saya nggak bisa mastiin, karena Tuhan yang lebih tahu kan. Saya sepakat tos dulu. Iya. Jadi saya sebagai orang beragama nggak mau so tahu gitu loh. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi kalau dari segi kita ngajar, dari segi keilmuan kita yang terbatas tetap ini, saya menekankan dalam momen saya mengajar santri, dalam saya berceramah apapun, tetap saya menekankan bahwa baik keimanan maupun amal perbuatan itu sama-sama penting. Jadi saya itu bukan tipe orang beragama, lu yang penting beriman aja, udah terserah berbuat apa, nanti diampuni sama Tuhan gitu. Enggak. Saya tidak termasuk orang berpandangan demikian. Saya juga tidak termasuk orang yang berpandangan bahwa yang penting berbaik-baik aja, agama lu nggak penting, nggak apa-apa. Agama apapun nggak penting, ya kan? Saya nggak setuju.
Bagi saya pandangan yang lebih fair adalah mementingkan keduanya. Karena bagaimanapun begini, saya bilang dokter, kalau kita cuma melihat amal perbuatannya doang, memang kita akan terhenti sampai di situ. Pandangan kita ini lebih baik lah dari sisi ini. Ya dari sisi itu. Kenapa Anda mengabaikan unsur keimanan yang paling mendasar ini? Karena bagaimanapun sosok yang Anda ingkari itu pencipta alam semesta loh. Anda nggak tahu diri loh. Ketidaktahuan diri Anda itu kedurhakaan luar biasa loh. Iya kan? Jadi intinya orang yang tidak mengakui Tuhan tadi atau nggak peduli siapa Tuhannya, tapi berbuat baik, itu masuk neraka atau enggak? Nah, saya mau sekarang menjelaskan. Saya harus hati-hati nih, supaya nggak dianggap egois ya. Saya nggak mau, saya bahas berdasarkan pada ilmu. Nih, adilnya Tuhan itu apa dokter? Dalam ajaran Islam nih, orang itu nggak akan disiksa kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Anggap sekarang ada orang non-muslim di pedalaman sana. Dimanapun itu ya. Di Kutub Utara lah misalnya. Dia nggak kenal Islam, nggak tahu. Ya, bagus. Nggak tahu apa-apa. Bagus. Nggak kenal Islam, nggak kenal Muhammad, nggak kenal Al-Quran. Nasib dia gimana? Kafir apa enggak? Nggak. Dia bukan orang kafir. Dia tidak termasuk orang yang akan diabadikan di neraka. Kenapa? Agamanya belum datang kok. Ajakan berimannya belum datang. Walaupun dia percaya yang lain. Iya, sekalipun selama agamanya belum datang. Selama ajakan beriman belum datang. Sebentar. Dia percaya yang lain dan dia tidak tahu agama. Sebentar dulu. Andai kan adil nggak? Maksud saya adil nggak? Kalau Tuhan tidak menyiksa suatu kaum, seorang manusia, kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Kemudian belum selesai sampai di situ. Andai kan dia sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi dia nggak bisa mikir, otaknya error, nggak bisa mencerna gitu loh. Dia juga sama termasuk orang yang akan selamat. Adil nggak itu? Ya iya kan, udah sampai nih ajakan Nabi Muhammad, ini Al-Quran, ini Tuhan ada, tapi dia nggak bisa mencerna. Makanya orang itu nggak akan dihukum neraka loh. Yang beneran gitu loh ya. bukan gara-gara galau gitu, frustrasi gara-gara bisnis kemudian bangkrut. Lihat keadilan agama. Bagaimana memperlakukan manusia. Siapa? Saya nanti akan sampai pada kesimpulan siapa itu orang kafir sebetulnya. Orang yang belum menerima dakwah itu tidak dipandang kafir. Atau dia menerima dakwah tapi dia nggak bisa mikir. Nggak punya alat untuk mencerna. Sekarang dia bisa berpikir sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Tapi yang digambarkan kepadanya ini nggak membuat dia menarik. Dalam arti gambarannya cacat. Misalnya orang ISIS berdakwah itu ke sono ke Kutub Utara itu misalnya. Muncullah gambaran dalam dirinya Islam itu adalah agama yang haus darah. Itu aja gambaran Islam tentang dirinya itu. Tentang Islam itu bagi dirinya itu. Bagaimana kata para ulama, para sarjana muslim memandang orang semacam ini sama. Dia tidak termasuk orang kafir juga. Karena itu gambaran dakwahnya masih belum jelas. Tahu nggak siapa yang dikatakan kafir yang betul-betul akan disiksa oleh Tuhan itu? Orang sudah sampai kepadanya dakwah atau ajakan beriman. Dia bisa berpikir dan mencerna ajakan itu. Kemudian dia tahu itu benar, dia menolak dengan kesombongan dan kepongahan, dan wastikbaron. Itu orang yang nanti akan diabadikan neraka itu. Setelah apa? Setelah sudah diberikan nikmat, diberikan akal sehat, diberikan panca indera, diberikan kaki untuk berjalan, mata untuk memandang, kuping untuk mendengar, otak untuk berpikir, Anda nggak bisa menggunakan semua itu, kemudian sampai kepadanya ajakan untuk beriman dari orang yang tepat penjelasannya benar. Anda menolak dengan kesombongan, wajar nggak itu? Wajar nggak? Wajar dong, Tuhan adil loh. Gak berarti orang kalau misalnya di luar Islam semuanya semua masuk neraka gitu. Saya bukan termasuk orang yang punya pandangan begitu. Jadi kesimpulannya orang yang tidak beriman tadi punya kelakuan baik, itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Tergantung kasusnya. Dia udah mengenal Islam apa belum? Sudah ada ajakan beriman apa belum? Sudah di depan mata terus enggak diajarin dengan baik? Bagus. Nah, sekarang saya mau nanya begini. Bukan mau nanya, saya ingin melanjutkan penjelasan tadi. Karena ini sangat penting. Banyak orang di luar sana nggak paham tentang persoalan ini. Tahu nggak? Kalau ada orang non-muslim, ini Geren Syekh Al-Azhar yang ngomong. Artinya ini sosok yang otoritatif di Al-Azhar ya. Bukan ustadz yang baru lulus kemarin. Saya mengutip. Kalau ada orang non-muslim, lihat keadilan Islam dalam memandang umat agama lain. Ada orang non-muslim. Dia mencari kebenaran sampai kepadanya dakwah maksudnya ya. Ini sampai kepadanya dakwah dengan cara yang tepat, Kemudian dia bisa mencerna ajakan itu. Kemudian dia terus mencari dan berpikir. Mencari dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Tiba-tiba belum sampai. Mati di tengah jalan. Tahu nggak dihukum kafir apa nggak dia? Kalaupun dia itu masuk neraka, kata guru saya di Al-Azhar itu, dia tidak akan diabadikan di neraka. Karena Tuhan akan mengukur kejujurannya itu. Mempertimbangkan dan menghormati. Ilmu baru ini saya. Iya. Jadi baru kan? Kalau di Indonesia,
walaupun kita ada agama Islam, kan ada beberapa suku, bangsa, dan lain sebagainya, melihat Islam itu mungkin bukan agama yang baik. Mungkin kan ada beberapa orang merepresentasikan masih Islam proses belajar, dan dia tidak belum mendapatkan guru yang tepat, walaupun dia terus bukan belajar. Islam, itu bukan kafir juga. Iya, kafir dalam arti yang diabadikan neraka itu. Iya, bukan adil belum kan? tentu seperti itu belum tentu adil kan? Makanya saya nih secara pribadi, kalau melihat orang non-muslim, ya kadang kita berbaik sangka aja, oh mungkin dia sedang proses, Dr. Richard masih proses nih. Oke. Misalnya kalau misalnya kayak Dr. Richard duduk di sini, kayak gitu sudah ketemu dengan si ini, diajari dengan baik, dikasih contoh dengan baik, dikasih lihat dengan baik, dikasih lihat terang benderang, tapi masih tidak memilih itu yang disebut dengan kafir. Betul, iya. Kalau dia dengan kesombongannya menolak. Tapi jadi maksudnya begini. Jadi kayak saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nolak gitu. Nah, itu. Dan tahu nggak, kalau kita baca sejarah Islam, orang-orang kafir itu rata-rata begitu loh. Tapi kalau saya coba pelajarin dulu ya, saya coba baca lagi. Gak jadi masalah, silakan belajar. Bukan kafir ya, seperti jadi itu ya. Selama ada kejujuran untuk mencari kebenaran, ya. Karena dalam hidup terus cari kebenaran. Iya kan, jadi maksud saya makanya begini. Nah, tadi nyambung dengan persoalan Jaka sama Dr. Richard tadi. Saya terlahir sebagai orang Kristen, saya terlahir sebagai orang Hindu, orang Buddha. Tapi, Mas, Mbak, kita semua sama-sama punya akal sehat, sama-sama punya kesempatan untuk mencari kebenaran. Ayo kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Sampai atau kagak, itu urusan Tuhan dah untuk pada akhirnya. Saya sepakat. Iya kan? Ini sesuatu hal yang membingungkan. Saya podcast 2 kali. Ini podcast ketiga bahas ini. Tapi kita tipis-tipis saja ya. Orang transgender mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan. Ya kalau di agama tentu saja kita berbicara ini salah, sudah pasti ya. Pasti salah, masuk ke pengadilan, keputusan pengadilan pindah jenis kelamin menjadi perempuan. Pertanyaannya adalah, bolehkah dia beribadah secara Islam? Kalau soal boleh atau tidak itu kan pilihan, tapi diterima atau tidak itu pertanyaan lebih tepatnya begitu. Oke, menurut Pak Ustadz. Kalau diterima atau tidak kan itu sekali lagi soal diterima atau tidak ya, itu hak prerogatif ilahi. Tapi sah atau tidak, nah itu pertanyaannya, lebih dasarnya. Sah atau tidak secara fikih. Misalnya ada orang laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian perempuan, kemudian umroh. Kan ketentuan untuk laki-laki dan perempuan kan beda dong. Belum sampai umroh. Jadi enggak, maksudnya gini loh, enggak dalam ibadah apapun. Ada ibadah-ibadah yang ketentuannya itu berlaku bagi laki-laki, enggak berlaku bagi perempuan. Ada yang sebaliknya. Jadi yang transgender itu dilihat jenis kelamin asalnya apa. Dia terikat dengan jenis kelamin asalnya. Jadi kalau misalnya sekarang, misalnya perempuan kan wajib menutup aurat dalam sholat ya. Saya sepakat Pak Ustadz. Ya kan? Jadi kalau soal sah atau tidak, dilihat kalau misalnya dia jenis kelaminnya laki-laki, mengikuti hukum perempuan, ya batal, nggak sah sholatnya. Saya sepakat Pak ya Ustadz. Kan? Sekarang kita anggap saja seperti ini Pak Ustadz. Kasus ini, beliau ada di umroh, penampilannya seperti perempuan, rambutnya panjang, punya buah dada, sudah potong kelamin juga. Kalau dia baris punya nafsu ke laki-laki, ya kan pasti kan? Asalnya laki-laki ya. Ya asalnya laki-laki menjadi perempuan dan punya nafsu ke laki-laki loh. Ya kan? Laki-laki beneran yang punya nafsu sama laki-laki juga ada. Iya. Kan? Ini kasusnya kan gini. Laki-laki menjadi perempuan, mengubah semua atributnya, dan dia kan punya orientasi seksualnya kan kepada laki-laki sudah pasti, ya kan? Pergi ibadah, dikomplain. Nah ini kita berbicara logik ya. Aku nggak berbicara benar atau tidak, karena ini kan benar atau tidak ya mungkin orang yang lebih berwajib lah yang memutuskan saja ya. Kita diskusi sebagai akademisi sama-sama di sini. Ini serba salah Pak Ustadz. Kalau dia baris di tempat laki-laki, maka dia nafsu dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut juga kalau nyenggol dia ada buah dada. Kalau dia berada di tempat perempuan, menggunakan hijab, mukena dan lain sebagainya, penistaan agama, serba salah nih Pak Ustadz. Kalau dia pakai baju laki-laki, maka petugas ngelihat paspor dia, lu perempuan, kok pakai baju laki-laki? Kalau dia di tempat perempuan, sampai di Indonesia, you laki-laki awalnya, maka Anda penistaan agama. Saran saya sih ya, kalau ada pelencengan penyelewengan semacam itu, cara terbaiknya itu diingatkan. Ya sudah, tanpa ada menjustifikasi atau menghujat. Tapi kalau dari perspektif fikih, yang tadi saya bilang,
bagaimanapun orang itu terikat dengan jenis kelaminnya gitu loh. Jadi ketentuan agama ini kalau berlaku bagi laki-laki, udah dia laki-laki, hukum asalnya. Ada itu namanya, istilahnya kalau dalam fikih itu namanya, jadi ada orang sejak awal itu jenis kelaminnya 2. Namanya khuntha muskil atau apa gitu kan, ya kan? Nah, kalau itu kan dia bisa memilih. Nah, kalau itu bisa memilih nggak ada masalah. Iya, justru dalam agama itu ada pandangan negatif terkait orang-orang yang identitas aslinya laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan. Itu ada penilaian yang sangat negatif terkait orang-orang semacam ini. Tapi sikap kita ini sebagai sikap yang arif dan bijaksana, saya kira orang-orang semacam ini perlu pendampingan aja sih. Oke. Perlu yang mengingatkan, kemudian menyadarkan gitu. Oke, Pak Ustadz, mungkin kayak gini. Simpelnya saya akan buat, andai kata orang itu datang dan berkonsultasi dengan Pak Ustadz. Iya. Dan menganggap Pak Ustadz adalah gurunya. Iya. Pak Ustadz, saya sudah keadaan seperti ini, tapi saya pengen beriman kepada Tuhan, saya pengen ke Tanah Suci. Saya baiknya pakai pakaian seperti apa? Kembali kepada identitas aslinya, dia bisa kok. Maksudnya? Ya dia menunjukkan identitas asalnya, kembali ke identitas asalnya kan dia bisa. Oke. Dengan berproses ya. Dengan berproses. Kita hargai proses itu gitu. Kita anggap seperti ini Pak Ustadz. Ini kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai karena sebenarnya kasus seperti ini kan banyak di Indonesia. Cuma kita menutup mata saja. Ya kan? Orang seperti ini kan konsultasi dengan Pak Ustadz. Aku nggak bisa. Aku ngerasa jiwa aku seperti ini. Tapi paling enggak aku pengen beribadah dengan Tuhan. Pengen beribadah dengan Tuhan. Pak Ustadz menyarankan simpelnya saja. Pak Ustadz menyarankan pakaiannya ke sana dengan ihram atau secara perempuan. Ya ibadah itu kan nggak harus selamanya ke Ka'bah. Tuhan itu nggak selamanya harus kita jumpai di Ka'bah. Kalau itu menjadi kendala bagi Anda ketika beribadah di hadapan Ka'bah, ya udah jangan ke sana dulu. Apa masalahnya gitu loh? Saya sepakat. Iya kan? Ngapain ribet-ribet sih? Supaya nggak jadi heboh ya. Iya, supaya nggak jadi fitnah bagi orang lain. Ngapain pusing-pusing? Ya. Mas, nih dengarkan. Dalam Islam itu, ibadah itu tidak selamanya terbatas pada ritual bahkan. Jadi orang bekerja itu, karyawan, pergi ke pabrik, pagi-pagi, naik motor, naik mobil. Dan di kerjaannya dia mengalami masalah, kemudian dia bersabar. Itu ibadah loh dalam Islam itu. Oh, iya? Iya. Saya nggak mengarang-arang, saya belajar agama beneran. Betul-betul Tuhan itu menilai kita sebagai hamba itu dengan profesi kita masing-masing. Jadi Anda jangan mengira orang yang sholat ratusan rakaat di masjid itu lebih mulia ketimbang karyawan-karyawan pabrik yang bercucuran keringat setiap hari. Jangan pernah mengira itu. Karena boleh jadi orang yang ratusan rakaat ini ya hidupnya biasa, hujan-hujan, hidupnya sederhana. Dia bisa ibadah dengan nyaman karena dia itu nggak punya banyak beban. Sementara orang kedua ini yang bercucuran keringat ini, dia dikasih ujian yang berat oleh Tuhan dan dia bersabar. Tahu nggak janji Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalas dengan balasan yang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung, saking gedenya balasannya orang bersabar itu nggak bisa dihitung. Ini cara pandang orang beragama yang kadang-kadang dilupakan. Kadang-kadang cara pandang yang diajarkan oleh agama yang kadang dilupakan oleh orang beragama itu sendiri. Misalnya kalau disebut kata ibadah itu artinya apa? Kita sholat, kemudian kita megang tasbih, kemudian kita baca Al-Quran. Lupa bahwa ketika Anda menjalankan profesi Anda masing-masing, Anda memantapkan tugas Anda dalam profesi itu ibadah. Kenapa? Ada hadis lain mengatakan, Innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta apabila kalian itu berbuat apa saja, berbuat baik. Kalian memantapkan perbuatan kalian. Memantapkan tugas kita di posisi kita masing-masing. Saya sebagai pengajar betul-betul serius mengajar. Dokter sebagai apa namanya? Itu bentuk ibadah ya? Iya, bentuk ibadah. Jadi kalau misalnya aku terhalang nggak bisa ke Ka'bah, sobat masalahnya apa gitu loh. Tunda aja dulu sampai Anda benar-benar jadi laki beneran. Iya, sampai Anda jadi laki beneran. Udah jadi laki beneran baru ke sono. Atau perempuan beneran nggak mungkin lah ya. Nah, kan gitu. Sesederhana itu kan. Ya. Sesederhana itu. Daripada bikin heboh ya. Pak Ustadz, mungkin ini terakhir Pak Ustadz. Aku bikin acara sekali lagi ya. Aku disclaimer ya. Aku tuh sebenarnya senang bikin ngobrol seperti ini Pak Ustadz. Iya. Aku senang karena apa? Sebenarnya diskusi kita kan buat orang lain tuh jadi lebih pintar. Iya. Karena kan nggak sedikit orang yang punya pemikiran yang aku representasikan. Iya. Ya kan? Nggak semua orang tuh ikut siapa betul, Ustadz. Betul. Saya senang juga pertanyaan kritis begitu. Dengar Pak Ustadz kayak gitu punya. Tapi kan di luar sana ada banyak yang non-muslim ataupun juga muslim yang mungkin belum taat punya pemikiran seperti itu dan bagus untuk dijelaskan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, pertanyaan terakhirnya kayak gini. Aku bikin 31 episode download.
Dan menurutku itu mahakarya yang luar biasa. Aku hampir bilang itu mahakarya yang luar biasa. Setiap judulnya aku pikirkan dengan precise. 31 hari belajar dengan Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Dennis Lim pada waktu itu, kita belajar per topik. Apakah Tuhan itu ada? Apakah takdir itu ada? Apakah surga neraka itu ada? Apakah gibah itu diperbolehkan? Apakah berbuat? Banyak banget. Dan menurutku itu salah satu karyaku yang luar biasa. Kekecewaanku adalah pada saat acara itu jalan, itu banyak banget yang memaksakan manfaat dan berubah. 1 bulan setelah Ramadan, orang balik ke setelan awal, Pak Ustaz. Ya, itulah manusia. Balik ke setelan awal. Bahkan lebih parah daripada itu, Pak Ustaz. Aku kasih contoh ya, Pak Ustaz ya. Zaman sekarang, kita di 2024 ini yang aku lihat adalah kita menormalisasi ujaran kebencian. Ada satu kasus yang mungkin aku bisa tarik ya. Kasusnya Agus dan Tenovi. Ini kasusnya viral sekali. Aku bukan di kubu siapapun. Aku tidak di kubunya Agus, aku tidak di kubunya Tenovi. Karena aku tidak punya kepentingan apapun. Tapi ketika ini viral, terjadi bulian yang luar biasa. Bahkan ada yang bilang, beli lagi aja air kerasnya, terus dilempar ke Agus. Iya. Dan menurutku sih selama aku belajar sih, harusnya itu kan adalah kalimat yang harusnya tidak boleh dilontar. Iya, harusnya. Meskipun orang itu berbuat salah loh, harusnya kita mengingatkan. Iya. Dan banyak kejadian-kejadian lain juga nih, yang benar-benar ada ujaran kebencian, ada iri dengki, ada... Bagus. Itu membuatku jadi sedih. Apakah dunia ini harus kita perbaiki terus-menerus? Bagus. Atau kayak gimana? Bagus. Saya kasih nasihat, nanti diingat-ingat nasihat ini ya. Siap, Pak Ustadz. Kita menyadarkan orang itu persis kayak nanam benih. Saya mau nanya sama dokter, kalau saya nanam benih sekarang, tumbuh besok, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan, atau kadang bertahun-tahun? Kadang bertahun. Bagus. Begitulah cara termudah kita menyadarkan orang. Tanam aja benih. Tumbuhnya kapan? Urusan belakangan. Bukan urusan kita memberi hidayah orang, menyadarkan orang itu. Tugas kita itu menyampaikan. Nabi saja, sekelas Nabi ini ya. Sekelas Nabi. Tugasnya itu menyampaikan. Bukan maksa orang untuk masuk ke dalam jalan kebaikan. Masuk agama Islam dan seterusnya. Tugas kita itu menyampaikan. Saya di lingkungan pesantren sendiri, saya punya prinsip semacam itu. Dan itu lebih dingin untuk kepala saya. Tugas saya itu ngajarin orang aja. Ada anak, ada orang, iya, ada orang tua mempercayakan anaknya ke pondok pesantren kita didik semampu kita, oke, semampu kita. Perkara anak ini kok kayak nggak ngedengerin saya ya. Saya udah ceramah berkali-kali, kemudian ngasih nasihat hampir tiap hari, kok masih gitu-gitu aja. Akhirnya saya berpikir, ya juga ya, kita kan nggak bikin gorengan nih. Bikin gorengan yang sekarang kita masukin ke minyak kemudian jadi gitu loh. Mendidik manusia itu nggak begitu caranya. Kadang-kadang ada saat orang itu teringat oleh nasihat kita. Kapan? 5 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 2 bulan, atau mungkin seminggu sebelum mati. Bisa jadi kan? Itu supaya kita punya rasa optimisme. Caranya begitu. Kita itu tugas kita adalah memberikan edukasi semampu kita, memberikan pencerahan, meluruskan yang salah, mengukuhkan yang benar. Bukan tugas Anda untuk memaksa orang, mengubah orang seketika itu juga. Bukan otoritas. Nggak usah. Nah, jadi kekecewaan itu muncul ketika kita punya ekspektasi lebih, melampaui otoritas kita sendiri gitu loh. Nah, itu bagi saya begitu. Sampai sekarang saya kalau ngeliat santri bandel, oh mungkin dia berproses. Belum sekarang. Mungkin dia ingat nasihat saya ketika nanti udah dewasa, kerasa betul tuh. Begitu aja. Ngapain ngambil pusing? Saya sekarang kalau misalnya main di media sosial, saya misalnya memberikan edukasi dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Saya nggak berpikir itu orang mau komentar apa, bodo amat. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan orang, menyampaikan pengetahuan, meluruskan yang salah, menyampaikan yang benar. Orang mau milih yang mana, ya terserah dia gitu loh. Kita tuh nggak usah berekspektasi lebih, karena kita nggak punya otoritas untuk mengatur kehidupan orang. Ya kan? Termasuk dalam urusan beragama nih. Jadi dalam urusan beragama kita itu diperintahkan untuk begitu. Menyampaikan. Bukan mengubah keadaan di luar kemampuan.
Oke, Pak Ustadz, ini titipan pertanyaan dari tim. Tapi mau tanya boleh? Kalau lulusan pesantren kata-kata setelah keluar dari kenapa jadi pada maksiat. Ini ada datanya nggak ngomong kayak gini? Ada beberapa contoh. Kenapa lulusan pesantren kata-kata pas keluar kenapa jadi maksiat? Bagus. Ada saya kira ini perlu pendalaman ya. Gak cuma lulusan pesantren ya maksiat mah. Iya. Yang gak nyantri juga banyak ya kan. Ya perlu statistik nih. Kita harus adil. Lebih kesel kan kalau sudah belajar. Iya. Lu udah belajar kok gak diamalin gitu kan. Ya, emang seharusnya. Panggilan nurani bagi orang-orang yang belajar agama. Harusnya Anda itu hidup secara lebih religius ketimbang yang tidak belajar agama. Kan seharusnya. Tapi apa yang diharuskan, lain kenyataan gitu loh. Karena pada akhirnya nih, seperti tadi saya bilang, orang belajar agama itu kemudian paham, gak selamanya mengamalkan. Itu satu. Ini kita sepakat bersama kan? Orang belajar agama itu ketika dia paham, gak selamanya pemahaman itu langsung merasuk ke dalam dirinya. Sampai muncul penghayatan yang mendalam. Gak selamanya. Justru sebaliknya kata dokter tadi. Ada orang-orang yang gak beragama, atau mungkin dia belajar agama sedikit, tapi dia betul menghayati ilmu yang sedikit itu, kemudian mengejawantahkan dalam kehidupan. Bagus. Itu bisa terjadi, ya kan? Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah, boleh jadi orang yang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, meskipun dia nyantri itu, boleh jadi itu karena selama di pesantren dia mengalami tekanan, tidak boleh ini. Kan banyak aturan di pesantren. Manusia itu kadang-kadang kan ibarat kalau misalnya burung masuk ke dalam sangkar, dilepasin. Langsung pengen nyobain semuanya gitu kan. Penasaran, ya nggak? Ada kecenderungan kayak begitu. Nah, yang menarik, saya punya nasihat dari guru saya. Dia ngasih panduan begini. Model pendidikan yang tepat itu, untuk anak-anak remaja itu, jangan banyak aturan. Kenapa? Tuhan saja lihat. Nyuruh kita, soalnya ketika kita akil balik kan. Belum ada tuntunan dan beban agama bagi anak kecil itu. Kenapa? Anak kecil itu waktunya main. Anak remaja itu waktunya main. Biar ketika dewasa, dia hidup benar gitu. Bukan dibalik. Waktu belajar banyak diberikan tekanan, ketika dewasanya diluapkan semua tekanan itu. Nah, ini pola pendidikan sebagian orang tua yang saya kira juga keliru. Belum saatnya dia belajar secara lebih serius, waktunya dia main, dimasukin ke pondok. Kan ada anak-anak usia dini sekarang. Anak-anak SD, saya nggak setuju tuh. Mohon maaf, itu pilihan ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing, pertimbangan masing-masing. Tapi dari sudut pandang saya pribadi, pondok itu nggak cocok untuk anak usia dini. Dia saatnya bermain. Dia perlu pendampingan orang tuanya. Dia perlu banyak main, didampingi. Santri aja sampai sekarang, santri saya nih. Kadang-kadang kalau misalnya, Ustaz harus belajar, udah main aja. Kamu cerita apa? Cerita aja, kita cerita aja yuk. Waktunya mereka itu main sekarang itu. Belajar itu sampingan doang. Nanti ketika dewasa, baru belajar beneran tuh. Karena udah puas mainnya. Mainnya udah puas. Jangan dibalik ya. Waktu remaja itu serius belajar, serius ini, serius itu. Waktu dewasanya jadi main-main. Beneran. Main perempuan, main judi online, ya kan? Kan begitu. Karena kita punya pola pendidikan yang kadang-kadang terbalik. Lihatlah bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Waktu kecil, belum disuruh sholat, belum disuruh puasa. Betul nggak? Waktu kecil. Karena belum saatnya. Nanti ketika dewasa, baru muncul aturan-aturan itu. Cara kita mendidik juga harusnya begitu. Mungkin boleh jadi itu loh. Orang-orang yang keluar dari pesantren, kemudian dia muncul dengan identitas yang tidak mencerminkan kepesantrenannya, boleh jadi dia ingin meluapkan semua tekanan yang pernah dia terima itu. Makanya saya kira salah satu metode yang patut dipertimbangkan sama pesantren-pesantren ini, cobalah jangan terlalu menekan para santri dengan aturan yang sedemikian ketat. Niatannya kadang baik supaya dia disiplin, betul? Tapi kadang-kadang niatan yang baik berbuah hal yang buruk kalau caranya salah. Cukup dengan